Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, gangguan kesehatan organ peredaran darah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama 1, menemukan ciri-ciri pantun dengan benar. Yang kedua, menganalisis gangguan organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang ketiga, menganalisis properti yang terdapat pada tari tradisional dengan tepat. Pergi ke toko membeli kitab dipetik sebelum memikat. Murid itu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Nah, siapa yang tahu apa yang tadi Bu Guru katakan? Nah, pintar. Namanya adalah pantun. Untuk mengetahui tentang pantun, saksikan tayangan berikut ini. Pengertian pantun. Pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi yang mengandung pesan atau amanat yang dapat berupa nasihat atau ajaran. Ciri-ciri pantun bersajak ABAB, setiap bait terdiri atas 4 baris, setiap baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, baris pertama dan kedua berupa sampiran, baris ketiga dan keempat berupa isi. Materi pantun dapat dilihat pada Microsoft Sway yang dibagikan di Google Classroom. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Amanat pantun di atas adalah kita harus bersyukur karena darah kita mengalir tanpa hambatan. Apa yang terjadi jika darah kita tidak mengalir secara lancar? Gangguan organ peredaran darah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan yaitu anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, jantung koroner. Anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Di sebelah kiri ada gambar darah normal dan yang terkena anemia. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal. Penyebabnya adalah kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal. Penyebabnya adalah lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Leukemia. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Di sebelah kanan ada darah normal dan di ujung ada gambar leukemia. Jantung koroner. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol. Di sebelah kiri ada gambar penjelasan jantung koroner. Gangguan peredaran darah karena faktor keturunan diantaranya adalah hemofilia dan talasemia. Hemofilia, gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka.
Thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Setelah melihat tayangan tadi, kita jadi tahu bahwa organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Bagaimana cara mencegahnya? Siapa yang tahu? Pintar! Salah satunya dengan apa? Ya, betul, dengan olahraga. Nah, menari bisa disebut juga dengan olahraga. Kenapa? Karena menari menggerakkan bagian tubuh kita. Saat menari, seorang penari menggunakan properti. Apa itu properti? Nah, untuk lebih memahami tentang properti, simak tayangan berikut ini. Properti tari. Apa itu properti? Properti adalah peralatan yang digunakan dalam menari. Contoh properti tari yaitu kipas, piring, lilin, panah, pedang, dan lain-lain. Tarian tradisional yang menggunakan properti. Yang pertama adalah tari serimpi menggunakan selendang, di bawahnya ada tari legong menggunakan kipas, kemudian ada tari piring menggunakan piring, kemudian tari payung menggunakan properti payung. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang properti? Apakah ada pertanyaan? Baiklah kalau sudah paham semua. Anak kelas 5 hebat! Sebelum pembelajaran pada hari ini kita akhiri, dapat kita simpulkan bersama bahwa kita sudah mempelajari yang pertama, ciri-ciri pantun, yaitu bersajak ABAB, satu bait terdiri dari 4 baris, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut isi. Yang kedua, gangguan peredaran darah manusia ada 2 macam, keturunan dan non-keturunan. Keturunan contohnya hemofilia dan thalassemia. Sedangkan non-keturunan contohnya anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, dan jantung koroner. Kemudian yang ketiga, properti tari, yaitu peralatan yang digunakan penari saat menari. Baiklah, penilaian seperti biasa menggunakan Google Form yang akan dibagikan melalui Google Classroom. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Demikian, selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.